حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله بما لحظ واجب صلاة الله بما لحظ واجب على أحمد خيرنا ركب النجائب على أحمد خيرنا ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب الضرات جميعهم وعسرار الأطايب صلاة الله بما لحظ صلاة الله بما لحظ كواكب على أحمد خير الركبان على أحمد خير الركبان مجاري أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي جئنا علما نافعا ورزقنا مباركا أستغفر الله 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 ربي هب لنا رزقا واسعا وعملا متقبلا أستغفر الله 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 ربي آتنا حسنة في الدنيا والآخرة أستغفر الله 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 ومنك السلام سلم لنا وفي ديننا والمسلمين أستغفر الله 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 أنت السلام ومنك السلام سلم لنا إلى سبل السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
Astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah. Hayana kun sifat Allah, hayana rif wahdaniyatan Allah wujud kinam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayyun sama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an bashiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata abdihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ul lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim.
Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faqala radhiyallahu taala anhu wardahu. Semoga Allah memberikan keridaan kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dan orang-orang yang mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Ukhruj min nafsika wa tanhu anha wan ajila an multaka wa sallamal kulla illallahi. Keluarlah engkau dari dirimu. Nafsak itu, nafsun itu diri. Keluarlah engkau dari dirimu. Enggak, apa itu keluar? Istilah nafsun di dalam Al-Quran disebut ada nafsul amaratum bisu, ada lawamah, ada apa lagi? Ada malhamah, ada mutmainah, ada nafsun radiyah, ada nafsul mardiyah, ada nafsul kamil. Yang ketiga kamil. Maka yang dimaksud oleh Syekh nafsun ini yang tiga itu. Nafsun atau diri kita yang dipergoki oleh nafsu, diri kita yang masih tercampur dengan nafsu. Itulah, maka nafsu itu yang harus dikeluarkan dari dirimu. Keluarlah engkau dari dirimu yang penuh nafsu. Nah, kayak itu terjemahannya jadinya. Keluarlah dari dirimu yang masih punya banyak hawa nafsu. Hawa nafsu itu bentuknya bagaimana? Bahimah, kebinatangan. Binatang itu apa kerjaannya? Ayam, kalau diletakkan ada ayam jago satu dengan ayam jago yang lainnya Pak. Kelahi yang lah ayam jago tuh. Iyalah, ular tadung kobra bertemu dengan ular kobra yang kecil. Apa yang terjadi? Dimakannya belawan, dimakannya, ya kan? Ular sama ular makan ular. Pikirannya makanan aja, apalagi singa. Bila melihat orang makanan kan yang lain kajiannya itu jadi dipikirkannya, makanya jangan dekat-dekat dengan singa. Singa itu yang dipikirkannya Pak makanan aja. Oh, ada banyak lah di luar lah, udah melihat itu nah. Tuh kesiannya Bapak berdiri tuh, masuk Pak. Siapa tuh Pak, siapa di luar tuh. Bahimah namanya itu, bahimah. Nah, enak lah mengingat-ingat, nggak perlu dihafal, diingat aja kita. Belajaran ini pakai hati aja, nggak usah pakai otak, nggak usah. Nang di otak tuh nang orang sekolahan tuh, orang sekolah. Kita yang tidak sekolah nih santai aja pakai hati aja. Karena yang disuruh tuh paling utama itu adalah hati. Itu bahimah, binatang. Kawapian mengingat-ingat kira-kira sifat hewan tuh rata-rata makanan, minuman, yalah. Sifat hewan tuh nafsi. Anjing tuh menggonggong, ambil tulang, timbay. Apa kabar? Bib, diam aja lagi Bib lah. Ya lah, manusia kayak itu juga. Kritik, bahimah temen ngeritik salah terus orang berada dalam bujurnya, juki orang, uang nang kuning merah tuh, dia mana lagi nya. aku tidak menyamakan lah, ada, cuma itu contoh lain tuh kan. Ya lah, nah, bahimah. Apa bahimah tuh? Binatang, hewaniah, kalau istilah lain juga hewaniah. Sifat apalagi yang ada? Rububiyah, sombong. Sifat siapa? Sifat ketuhanan Allah. Allah itu maha sombong. Jangan dituruti sombongnya Allah. Karena Allah paling berhak sombong. Hak. Allah yang maha sombong, Allah yang maha angkuh, pemiliknya dia. Jadi jangan di dalam beragama ini jangan jadi satpam agama, nggak usah. Dikit-dikit orang salah, bahaya kamu kalau ini bisa sesat, nggak usah begitu, nggak usah. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Itu yang diamalkan ya kan? Memberi nasihat orang tentang kebenaran, memberi nasihat orang tentang kesabaran. Ditolak orang soal kebenaran apa yang kita sampaikan, enggak ada masalah, diam kita. Apa susahnya? Karena pemilik kebenaran itu adalah Allah.
Allahnya aja diam, kenapa kita jadi ribut-ribut? Jadi tenang hidup nih, apa susahnya? Nggak ada beban hidup nih. Yang bikin beban tuh pikiran kita kan. Sifat rububiyah, ketuhanan. Kemudian sifat syaitannya, pembangkang, tidak bisa menurut. Sifat setan tuh iblis. Kalau yang pertama, aba was takbara. Nah, itu adalah sifat daripada sifat pembangkang. Maka keluarlah engkau dan bersihkan dirimu, bergeraklah engkau an mulkika, dari keakuan keegoanmu. Ego ini sifat setannya. Ketika malaikat disuruh sujud, iblis disuruh sujud kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Kepada Adam alaihissalam. Maka yang terjadi siapa waktu itu? Yang terjadi, maulah iblis sujud, tidak mau. Pas sujud ya Tuhan di Adam kepada Adam, tidak mau sujud. Itu yang terjadi. Maka itu sifat syaitannya, sifat iblis, orang yang suka mengeritik, mengatakan orang lain salah, dirinya saja yang merasa benar. Itulah sifat syaitannya. Bila ada dalam diri seseorang seperti itu, keadaan seperti itu, jauhi mereka. Karena mereka itu adalah penyerupaan daripada syaitan. Bukan berarti mereka setan, tapi sifat-sifat setan dipakainya. Maka mereka bagaikan setan. Pokoknya al-mu'alif li Syekh Said Alwi al-Maliki dalam kitab Mafahim beliau mengatakan, yaqtau kasirun minan nasi fi fahmi hakikati ta'zim wa hakikatil ibadah. Seperti halnya banyak kesalahan manusia memahami pentakziman kepada Allah itu, pembesaran kepada Allah itu seolah-olah mentakjimkan orang lain selain Allah itu tidak boleh. Menghormati orang lain seolah-olah tidak boleh. Itu tentu bertentangan dengan kehidupan kemanusiaan. Artinya begini, benar yang dibesarkan diagungkan itu hanya Allah. Bukan berarti menghormati manusia itu tidak bukan berarti menghormati manusia itu tidak boleh juga. Buktinya Adam alaihissalam disuruh Allah kepada para malaikat dan iblis waktu itu disuruh sujud kepada Adam, membesarkan mengagungkan Adam. Jadi boleh saja menghormati orang, membesarkan orang itu boleh. Kenapa tidak boleh? Fayaklituna bainahuma khalatan bainan. Sangat jelas sekali mereka mencampur adukan keadaan-keadaan pemahaman itu tentang hakikat ibadah. Wa yata'biruna ay nau'i min anwa'i ta'zim huwa ibadati lil mu'zami fal qiyam wa takbilul yad wa ta'zimun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina wa maulana. Seperti orang muslim mengagungkan, mencium tangan, para sahabat mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi itu Tuhan. Yalah. Tapi orang yang dibesarkan, dihormati karena diperintahkan Allah untuk menghormati. Itulah arti ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah. Wa ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam au yaqulu bi sayyidina. Seperti kita mengucap sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yalah, Allahumma shalli. Karena kita menghormati beliau. Seperti mungkin dalam tradisi adat ada raja dihormati oleh rakyatnya. Yalah. Kayak guru nih nah. Sidin guru. Gawian sini memang guru kayak Pak. Ya kalau guru lah. Nah, kayak sidin guru, sama katakan juga guru. Bukan berarti sidin Tuhan lain, tapi dianjurkan kita menghormati manusia. Jika itu dilarang oleh Allah, maka tidak ada kehidupan di dalam kehidupan ini menghormati kepada manusia, tolong menolong kepada manusia. Demikian juga minta tolong hanya kepada Allah. Kata siapa? Kepada yang lain boleh aja. Ya kah? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di antara kalian dalam kebajikan dan takwa. Yang tidak boleh itu dalam
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dalam masalah dosa dan permusuhan. Nah, itu yang tidak boleh jar saya Said. Apa artinya? Maksudnya di dalamnya. Maka tolong menolong sesama manusia kepada kehidupan ini boleh hukumnya, dan itu dianjurkan, disunatkan di dalam agama kita. Yang tidak boleh itu mengatakan sesuatu itu sebagai zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengakui menuhankan orang itu dimaksud adalah menyatakan dia itu adalah Tuhan. Itu yang tidak boleh. Nah, itu yang maksud Syekh Said ini dalam pengertian di sini tadi. Maka engkau harus menghilangkan keakuan pada dirimu. Keakuan pada dirimu. Apa itu? Karena keakuan ini berbahaya sekali. Ego namanya, bahasa Indonesianya ego. Bahasa Indonesianya apa ya lah? Keakuan tuh merasa benar, sehingga akhirnya efek dari ego ini menyalahkan orang lain. Seperti kebanyakan tadi, boh, kayak Tuhan aja lagi jar. Datang presiden misalnya, datang atau siapakah menteri, atau wajar aja orang menghormati kan. Ada gubernur datang, ada wali kota. Susah, lah jadi wali kota jadi gubernur susah dah. Mau ada percaya coba ya jadi wali kota atau jadi gubernur. Bisa habis rumah terjual. Ya kalau guru lah. Ngalih. Jadi ketika sidin datang dihormati, wajar, nggak jadi masalah. Bukan menghormati itu artinya membenarkan sidin, kan tidak. Soal kelakuan sidin atau apa itu urusan lain. Tapi ini yang kita bicarakan adalah menghormati, membesarkan orang. Itu soal lain daripada soal pribadi orang. Ketika disebut Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi, bukan berarti kita menuhankan Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau salahkan gitu kan maksudnya? Kenapa jadi engkau menyalahkan keadaan-keadaan itu? Karena egomu di dalam hati. Hilangkan ego seperti wassalamal kulla ilallah. Mulailah engkau berserah diri kepada Tuhanmu. Seperti perkataan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nah, ada Nabi Ibrahim lah. Ini aslamtu birabbil alamin di dalam Quran. Nah, ini aslamtu birabbil alamin. Sesungguhnya aslamtu, aku berserah diri. Islam itu artinya berserah diri. Islam itu artinya berserah diri. Islam itu artinya damai. Islam artinya damai dan berserah. Ini aslamtu. Nah, ini perkataan Nabi Ibrahim. Aku sudah berislam ya Allah. Maksudnya aku berserah diriku birabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Ada salah lagi sudah. Bolehlah kita berzikir gitu Bib. Rabbul alamin, Rabbul alamin, Rabbul, boleh ya Bib lah. Boleh. Nah, jadi zikir ada pulang tambahan. Nah, Rabbul alamin boleh. Kalau suka Rabbul alamin, Rabbul alamin. Robbi pun boleh lah. Boleh. Ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, Robbi, ya Robbi. Boleh. Artinya wahai Tuhan, Tuhanku. Ah, bagus, boleh aja. Enggak ada masalah zikir tuh. Ya kah? Karena arti subhanallah, maha suci Allah, ya artinya Tuhanku juga, ya lah. Nah, sama. Lu usah mencari-cari teksnya. Pada sekolah juga mesti cari-cari dalil. Enggak tahu guru lah. Nah, maka pakun bawa bahu ala babi qalbika. Maka jadilah engkau security. Bahwa belum terjemahkan security lah. Security itu apa? Satpam. Jadilah engkau satpam pada hatimu, bukan menjadi satpam orang lain, ya kah? Jadilah engkau satpam itu apa? Security itu bang lah, atau polisi lah? Hah? Penjagal. Jadilah engkau penjagal di hatimu sendiri, menjaga hatimu. Ya lah, apa nih? Mengawani hati ini, memperhatikan hatimu. Jangan yang diperhatikan orang lain, diperhatikan. Ini salah nih, ini salah ini sholatnya kenapa jadi kayaknya begini, ini salah ini. Nggak usah itu. Tuh urusan tuan guru aja yang ngomong, karena waktu pengajian sidin bisa aja menganukan memperbaiki sedikit demi sedikit. Itu tugas guru, memang sedikit demi sedikit dibaiki sidin. Itu tugas guru. Kalau kita nih bang, yang kita pentingkan yang kayak apa, kita perhatikan hatimu, jar saya Abdul Qadir. Ya lah, wamtasil amarahu fi idkhali min ya'man ya'muru bi idkhali. Yang kau perhatikan bagaimana engkau masuk lebih dalam pada makna kehendak perintah Allah. Idkhal fi idkhali, sedalam-dalamnya, seperti orang ya'muruka bi idkhali,
seperti orang yang Allah perintahkan untuk masuk ke dalamnya, masuk pada diri Allah. Maha diri Allah tuh nggak apa? Ada kalah hadis man jakarani, siapa yang mengingatku, jakartahu pin nafsi, ya Tuhan. Siapa yang ingat kepadaku, maka aku akan ingat pada diri orang itu. Siapa yang mengingat diriku, lo jikir sir tuh, ya lah. Nah ini kan itu ada kolbun dan sir. Sir itu kayak apa? Sir itu contoh puasa bulan puasa Ramadan. Kita puasa Ramadan itu, waktu kita puasa Ramadan itu, kenapa pian tidak buka? Tidak, siang-siang tuh waktu panas-panas tuh nah, buka aja makan. Kenapa pian kada? Ya, aneh lah. Siapa yang tahu? Kira-kira makan es krim kira-kira di rumah siapa yang tahu? Paling bini bener ya, mbah diganggami tangan kayak itu. Nah, dia main lagi bini ya lah. Diganggami tangan, dia bini ya lah. Nah, atau sembunyi belah. Siapa tahu? Kenapa tidak kita lakukan? Sir kena. Maka Allah berkata dalam hadis qudsi, inna sauma, siapa yang puasa, sesungguhnya puasa itu ajibi, akulah yang menghitungnya, yang membalasnya. Ya kah? Malaikat tahulah. Malaikat ternyata tidak tahu. Sir enggak tuh? Sir. Bila pian di sir itu malaikat kada tahu kae. Bila pian zikir sir kepada Allah tuh malaikat tidak tahu. Jangan mencari catatannya. Percayalah Allah mencatat pian. Karena Allah berjanji, jakartahu pinap, maksudnya aku akan mengingatnya di dalam diriku. Ya Allah subhanallah. Nuh, mantap kelak. Nah, kayak pacarannya zikir sir. Nah, kayak papian mengingat Allah. Bil hisi, dengan hisi. Hisi itu perasaan pian ingat kepada Allah. Kalau dilapaskan, lapasnya adalah hu. Makanya kalau kita lapaskan hu atau hu hak tuh supaya johir ini supaya terbiasa nang disir itu mengucap huwallah. Kalau dilapaskan hu, kalau tidak dilapaskan yasir ya. Yasir itu artinya rahasia. Makanya kan ingat lagi sambungannya. Jadilah engkau security di hatimu sendiri. Kayak apa caranya supaya security itu terjadi? Atau muraqabah, merasa diawasi Allah. Nah, kembali pulang untuk masuk ke dalam situ. Wantahu binahiyatihi bisaddi may ya'muruka bisaddihi. Maka mulailah engkau juga mengenali apa saja yang dilarang Allah itu dengan hatimu. Bisaddi may ya'muruka bisaddihi. Dengan pukulan, yang pukulan itu bisa menjadikan engkau selalu dekat dengan Allah. Pukulan itu pukulan apa? Pian mau yang biasa, yang pian pahami, yang Bapak pahami, yang bisa menjadikan kita dekat dengan Allah. Apa saja? Misal suka memegang tasbih, alat tasbih, pakai gunakan alat tasbih. Si B sukanya tidak suka alat tasbih, sukanya tasbih yang pakai apa itu? Ketek tekah. Ayo lakukan itu. Ada yang tidak suka pakai itu, pakai jari tangan, silahkan. Yang salah itu berdebat. Apa berdebat? Ya lah. Nah, ini Allah membalas. Ya ada juga pang sih yang perlu didebat. Kalau aneh, ada kisah Bipeh. Kisah Paloi. Kisah Paloi lagi lah. Bulan Ramadan lah. Rupanya Palu ini bersiap-siap nak terawih sholat di Masjid Raya. Jadi datang kawannya garbus. Nak kemana? Mau lah, mau sembahyang. Bah, jar garbus. Nak kemana? Terawih ya Palu. Bah, ya Pak. Paling mencuri sandal orang di masjid. Gara terawih kada. Palu marah langsung. Pina musti kami ni Paloi. Hebat di kami Paloi. Menyangka-nyangka nang ada di hati lawan di sir. Siapa yang tahu masalah hati dan sir itu? Allah aja nang tahu. Malaikat gin kada tahu apalagi ikam jar. Cakanya kada bulan puasa aja Ramadan sudah gambar sudah ikam jar. Wah, pina musti Paloi ini. Pina musti coba Paloi ini.
Garbus tuh diam. Tupang di tangan tuh apa? Kenapa jadi sandal ditenteng aja dipegang aja? Kenapa? Ini kah? Ini lain lagi. Ini anak merupakan mana Ray? Masih Jar. Anak merupakan kehalusan, kekecilan sandalnya. Pada lain itu juga kalian Garbus ya kah? Curi juga. Ada tandanya lah. Ada tandanya kalinya lah, melihat tandanya lah. Betul sir kita tidak tahu. Betul hati manusia kita tidak tahu. Tapi ada tanda. Tandanya di mana tadi? bawa sandal kekecilan Jar. Kenapa jadi menukarnya di mana? Di masjid. Di masjid. Ada apa deh? Ada aja jawab ini kisah. Mbak kalau kayak gitu nggak apa supaya paham nah ya lah. Ya kah? Maka orang yang memiliki satpam di hatinya ada tanda. Dia tidak mengoreksi orang lain, yang dikoreksinya adalah dirinya, memandang dirinya. Maka bila ada orang yang sukanya mengoreksi orang, jauhi mereka seperti itu. Itu bukan ajaran agama hidup seperti itu. Makanya dalam hadis Nabi, dalam Al-Qur'an, wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Maka di dalam Al-Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu istanibud jonna. Hai orang-orang beriman, istanibud zonna, tinggalkan zon tuh sangka-sangkaan. Inna ba'da zonni ismun, sebahagian dari persangkaan kamu tuh ismun, dosa bagi kamu. Karena kamu kan tidak tahu hati manusia. Cuma tandanya bisa Jepang dari itu bilang. Nah, itu tadi itu. Fala tadkhulul hawa pikol bika, jangan sampai kalau bisa hawa nafsu menguasai hatimu. Nah, kawalah hawa nafsu yang jadi maksud saya memang kita suka merokok, tapi pada saat tertentu kita tidak boleh merokok, ya jangan merokok. Kapan itu misalnya ruang ber-AC nyala, dilarang merokok aja orang ada yang pintar Pak Loy, dilarang merokok. Kenapa jadi dilarang merokok? Ini ber-AC. Oh, kalau begitu aja Pak Loy, lupa mematikan AC, kita mati ya AC-nya. Nyaman kita merokok. Nah, itu pintar Pak Loy itu namanya. Matikan rokok lagi. Ada mematikan rokok sidin, matikan AC-nya dimatikan sidin. Nah, itu pintar Pak Loy. Ada juga yang pintar. Nah, ini pintaran Jepang nih lah. Nah, makanya pintaran tidak baik. Kita mencontohkan aja. Ada tukang beca, baik. Jalan dilarang beca kan, lewat aja sidin bawa penumpang pulang, stop aja polisi, tidak tahu kah dilarang, nggak bisa membaca kah itu jar polisi apa nih tulisan dilarang beca, nggak bisa membaca, tidak bisa membaca saya jar. Kalau saya bisa membaca jar, saya jadi polisi sudah jar. Mau anak dipukul polisi sudah, dasar aja tukang membangkang nih kan. Anda bisa membaca aja. Gambarnya kan ada aja polisi. Gambarnya ada lah. Gambar. Iya, jar gambarnya saya melihat jadi larang. Itu tandanya dilarang baca. Tapi jar gambarnya itu tidak ada penumpangnya kan, jar. Kalau saya bawa penumpang ya, ngalih lebih. Orang bodoh nih ngalih. Dipadahkan orang bodoh ini salah terus. Orang bodoh. Iya nih, parak jam 11 dah. Sampai dah. Kita sebutin lagi kitab lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sebentar saya simpulkan. Yang kita perhatikan hidup ini hati kita. Bila kita bisa memahami hati kita, memahami siklus hati kita, perubahan hati kita, insya Allah kita pintar. Dan ketahuilah, ulun beritahu sampai pian. Iblis itu tidak tahu apa yang di hati pian, terus apalagi di sir pian. Allah hanya memberikan kemampuan pada setan, sehebat-hebatnya iblis maupun setan, kemampuan hanya pada jalir alur darah kita. Karena Rasulullah SAW berkata, inna setan yajri piddam. Setan itu jar Nabi dalam Bukhari, berjalan di dalam darah kamu. Jadi setan itu akan melihat darah kamu, membaca darah kamu, membaca darah kamu. Disitulah dia tahu tentang keadaan hati kamu. Tapi dia tidak bisa 100% memahami hati kamu.
Dia membaca itu. Darah itu dipompa oleh jantung. Jantung itu terhubung dengan hati kamu. Ya kah? Wa bainal jasadi waddam pihar ruhul insanil atsadi. Dan di antara jasad dan dan darah itu ada ruhmu. Disitulah dia membaca melewati aliran darah. Bisa tepat bacaannya, bisa salah. Inilah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melawan setan. Jangan sampai hawa nafsu menguasai hati kita. Bila hawa nafsu menguasai hati kita, berarti kekuatan setan makin besar di hati kita. Sampai nanti orang yang disebut dengan ketagihan tidak bisa melawan lagi. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah menguasai hati orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Mudah-mudahan paham. Jadi ingat, setan tidak bisa, hati kita tidak tahu dia, tapi melewati darah. Nah, dia membaca darah. Kayak dokter Jo membaca DNA. Ya Kak? DNA anak siapa ini? Anak Rudi kah lain kan nih? Diperiksa DNA-nya, ketahuan anak Rudi. Nah. Wah, ini ada tulisannya aja Rudi Boy di belakang Boy itu. Maksud Boy itu adalah anak laki-laki. Nah, ya Kak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.